Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang bagaimana mencari sudut antara dua vektor ya. Misal ada dua buah vektor sebarang A dan B seperti ini. Ya pasti mereka mempunyai satu sudut yang diapitnya, dan sudut yang di sini pasti bentuknya itu nilainya itu pasti kurang dari 180 derajat, kurang dari sama dengan ya. Jadi sudut ini antara 0 sampai 180 derajat. Nanti akan kita bahas lebih detail. Nah, bagaimana cara mencarinya? Sebenarnya kita tinggal mengkorek saja rumus yang kemarin perkalian skalar. Nah, ini kan ada cos nih yang berhubungan dengan sudut. Ya, jadi tinggal kita ubah aja ini. Jadi cos theta sama dengan, nah begitu ya. Hijrahkan saja panjang vektor A dan panjang vektor B-nya ke kanan, sehingga rumusnya menjadi begini. Ini rumus sederhananya ya, yang kerennya pakai arcus, tapi kita anggap saja cukup sampai sini. Oke, lanjut. Untuk mempermudah kita kasih contoh ya. Contoh nomor 1. Nah, tentukan sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B. Di sini A-nya 4I kurang 2J dan B-nya 3 akar 2I tambah 2 akar 2J. Ya, sengaja akar biar jawabannya cantik nanti. Ini kita tahu vektornya di ruang 2. Ya, vektornya di ruang 2. Untuk mempercantik kita tuliskan dulu dalam bentuk kolom nih, biar bagus. Ya, vektor A dan vektor B-nya begitu. Kita ingat rumusnya. Apa rumusnya tadi teh? Bahwa cos theta itu sama dengan A dot B per panjang A kali panjang B. Ini kan begini ya. A dot B tinggal kalian kalikan. Kemudian kalau panjang kan tinggal akar dari penjumlahan kuadrat elemennya. Begini. Ini hitung nih. Ya, jangan cuma dicatat. Sambil dihitung. Minimal ini kamu hitung nih. Ini jadi berapa. Itu rumusnya ya. Nah, setelah kita hitung 4 kali 3 akar 2 ya, tambah min 2 kali akar 2, ini akar 16. Nah, ini harus tahu nih. Ya, catat ini. Sehingga jadi begini, sehingga jawabannya adalah akar 20 akar 20 sebenarnya setengah akar 2. Jadi ini adalah cos theta itu sama dengan setengah akar 2. Ya, ulangi, cos theta sama dengan setengah akar 2. Berapa nilai tetanya? Berapa nilai tetanya ya? Pakai theta itu sama dengan cos inverse dari setengah akar 2 begitu, atau arcus cos setengah akar 2. Inti nama begini, cos berapa yang nilainya setengah akar 2 itu maksud dari rumus ini teh sebenarnya ya. Katanya berapa? Ya 45 derajat begitu. Ya, nanti ini tinggal dikasih coret ya, biasakan di akhir kita kasih penanda coret. Nah, begitu. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke soal berikutnya. Contoh nomor 2. Yang lebih seru ya. Nah, ini nomor 2 nih. Tentukan tangen sudut yang dibentuk antara vektor P 2 min 1 dan Q 2. Wah, ini J-nya hilang, awas. 2 0 min 3 gitu ya. Ini kan yang ditayangkannya tangen. Yang bisa kita cari cos. Nggak masalah, karena kalau kita sudah tahu salah satu perbandingan trigonometri, misal di sini cos, itu mau mencari tangen, mau mencari sinus, sekan, kosekan, kotangan, itu bisa dengan izin Allah tentunya ya. Kita buat dulu. Nah, ini biar cantik dulu buat kayak gini. Ingat tadi rumusnya, cos theta sama dengan panjang vektor A dot vektor B per panjang vektor A kali vektor panjang vektor B. Berarti kalau di sini P dan Q lah begitu ya, A dan B-nya. Supaya gak bosan, terus aja AB P Q gitu. Nah, tadi kita hitung aja nih. P dot Q panjang ini panjang ini harus bisa rumusnya. Nah, kalau nggak bisa innalillahi sudah ya, begitu. Kita cari, nah begitu. Kita kali-kalikan kan, ini kan yang seletak 2 kali 2, 2 kali 0 dan seterusnya, ini juga dihitung. Sehingga ini jadi berapa ini? 4 tambah 0 tambah 3, bawahnya akar 9 akar 13. Diperolehlah bahwa cos theta itu adalah 7 per 3 akar 13. Nah, sekarang kita mau mencari apa?
Selain mencari kebahagiaan dunia dan akhirat, kita akan mencari tangannya. Ya kita gambarkan saja pakai sudut, pakai segitiga siku-siku. Ingat, cos itu apa? Cos itu adalah sami, ya, sami. Duh, ketinggalan ininya, notebooknya. Sami, samping per miring. Ini gambarnya segitiga siku-siku. Kayak gini, tetanya di sini. Apa samping itu? Samping itu di sini. Samping sudut, ini miring. Ini segitiga siku-siku, ya. Nah, kalau kita mau nyari tangan, apa itu tangan rumusnya? Depan per samping. Mana depan? Nah, ini depan. Ini depan, depan. Ini miring di sini, ya. Bawah samping, udah itu desa kan, depan per samping. Depannya nggak ada. Nah, pakai Pitagoras. Pakai Pitagoras berarti akar dari siapa? Ini kuadrat dikurangi 7 kuadrat. Ini di catatan harus ada, ya. Coba dihitung kalau di catatan ditulis nih cara mencari D-nya gimana ngitungnya. Ya. Pokoknya mah sulap lah, ya dapatlah 2 akar 17 begitu. Jadi sebenarnya rumus cepatnya juga ada di channel Bapak, ya, judulnya tuh Cadas Pitagoras. Itu kalau mau cari itu. Cari ya, Cadas Pitagoras, ya. Sehingga ini tinggal kita nyari tangan. Tangan itu adalah D per sa. Desa. Berarti 2 akar 17 per 7 gitu. Nah, begitu. Selesai. Gimana kalau mau nyari sin? Sin theta. Ya, sin tinggal sin demi. Demi 2 akar 17 per 3 akar 13 begitu. Pak, kalau ini perlu dirasionalkan dulu nggak? Ini nggak perlu, karena belum selesai. Ya, jadi nggak perlu dirasionalkan, kenapa? Masih dalam cara. Nanti kalau jawaban akhir, ada bawahnya akar, misal tadi kayak kalau sin, ya. Kalau sin ditanya tuh, demi, berarti kan ada 3 per akar 13-nya, sopan santunnya ya dikali lah, dirasionalkan. Tapi nggak juga sebenarnya, tidak apa-apa, begitu. Oke, itu saja, pendek ya. Silahkan kerjakan latihannya, ya. Dan bagi yang menyimak sampai akhir, nanti silahkan di kertas tugasnya, ya, di namanya kasih garis di akhir, misalkan nama Miski, garis miring di akhirnya, di bawah huruf I-nya dikit gitu, ya. Tanda berarti kamu memperhatikan. Terima kasih. Semoga sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, ya, D-nya harus dijelaskan ini. Dapat 2 akar 17 dari mana?